Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kamelina Putri dari kelas 3A Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita dalam keadaan baik dan mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntabilitas dan patologi birokrasi. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai atau bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan responsibilitas diartikan sebagai kewajiban untuk bertanggung jawab. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Tingkatan dalam akuntabilitas. 1. Akuntabilitas personal. Mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. 2. Yaitu akuntabilitas individu. Mengacu pada hubungan individu dan lingkungan kerjanya. 3. Akuntabilitas kelompok. Pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antara berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. 4. Akuntabilitas organisasi. Mengacu pada hasil laporan kinerja yang telah dicapai. 5. Akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Indikator akuntabilitas, yaitu legitimasi bagi para pembuat kebijakan, keberadaan kualitas moral yang memadai, kepekaan, keterbukaan, pemanfaatan sumber daya secara optimal, dan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas. Mekanisme akuntabilitas. 1. Indikator keberhasilan. Setiap organisasi mempunyai mekanisme akuntabilitas tersendiri untuk memenuhi tercapainya organisasi yang akuntabel. Maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung beberapa dimensi. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Akuntabilitas hukum terkait dengan ketaatan kepada hukum dan peraturan yang diterapkan. 2. Akuntabilitas proses. Akuntabilitas proses diartikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah. 3. Akuntabilitas program. Akuntabilitas program dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat terwujud dan apakah ada alternatif program lain yang semaksimal dengan biaya yang minimal. 4. Akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Akuntabilitas tidak akan tercapai jika tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia terdapat 3 alat akuntabilitas, antara lain 1. Perencanaan strategis, berupa rencana pembangunan jangka panjang nasional atau daerah, rencana pembangunan jangka menengah nasional atau daerah, dan rencana kerja pemerintah nasional atau daerah. Kedua, kontrak kinerja. Perjanjian kerja ini merupakan implementasi dari peraturan pemerintah. 3. Laporan kinerja, yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran analisis pencapaian kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Lingkungan kerja yang akuntabel diperoleh dari kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Selanjutnya yaitu mengenai patologi birokrasi. Patologi pada umumnya lebih dikenal di dunia medis, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penyakit. Tidak hanya menyerang tubuh manusia, patologi ternyata juga sangat mampu menyerang birokrasi. Ibarat anggota tubuh manusia
Birokrasi juga bisa rusak sehingga tidak mampu menjalankan fungsi organ-organ tubuhnya dengan baik lagi. Lalu, apa itu patologi birokrasi? Patologi birokrasi merupakan penyakit dalam birokrasi negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan untuk hal itu, baik yang menyangkut politis, ekonomi, sosial, kultural, dan teknologikal. Makna-makna patologi birokrasi. Pertama, makna positif. Birokrasi dalam makna positif diartikan sebagai birokrasi legal rasional yang bekerja secara efisien dan efektif. Birokrasi tercipta karena kebutuhan akan adanya penghubung antara negara dengan masyarakat untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan negara. 2. Makna negatif. Birokrasi yang bermakna negatif diartikan sebagai birokrasi yang penuh dengan patologi atau penyakit, organisasi yang gemuk, boros, tidak efisien, dan tidak efektif. Birokrasi merupakan alat penindas atau penghisap bagi kaum yang lemah dan hanya membela kepentingan orang kaya. Artinya, birokrasi hanya menguntungkan kelompok orang kaya saja. 3. Makna netral. Kelompok yang melihat birokrasi dalam makna yang netral melihat birokrasi sebagai organisasi yang berskala besar. Jenis-jenis patologi birokrasi. 1. Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi. Di antara patologi jenis ini antara lain penyalahgunaan wewenang dan jabatan, menerima suap, arogansi dan intimidasi, kredibilitas rendah, dan nepotisme. 2. Patologi yang timbul karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional. Di antara patologi jenis ini antara lain ketidaktelitian dan ketidakcakapan, ketidakmampuan menjabarkan kebijakan pimpinan, rasa puas diri, bertindak tanpa pikir, kemampuan rendah, tidak produktif, dan kebingungan. Ketiga, patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi melanggar norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antara patologi jenis ini antara lain menerima suap, korupsi, ketidakjujuran, kleptokrasi, dan markup anggaran. Yang keempat, patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrasi yang bersifat disfungsional atau negatif. Di antara patologi jenis ini antara lain bertindak sewenang-wenang, konspirasi, diskriminatif, dan tidak disiplin. 5. Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi di lingkungan pemerintah. Di antara patologi jenis ini antara lain eksploitasi bawahan, motivasi tidak tepat, beban kerja berlebihan, dan kondisi kerja kurang kondusif. Patologi birokrasi yang muncul disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, kekurangan administrator yang cakap, 2. Besarnya jumlah aparat birokrasi, 3. Luasnya tugas pemerintahan, 4. Anasir tradisional seperti nepotisme, patrimonial, dan hierarkis, 5. Sentralisasi dan besarnya kekuasaan birokras. Dampak patologi birokrasi terhadap pelayanan publik. Patologi birokrasi dapat berakibat buruk pada pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang maupun jasa. Penyelenggaraan pelayanan publik meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi. Apabila terdapat ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan yang bertanggung jawab adalah penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, birokrasi harus memiliki standar yang baik, sehingga mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan.
Penyelenggaraan pelayanan publik harus menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi, dan komitmen mutu. Apabila birokrasi terjangkit penyakit, maka secara otomatis dapat berpengaruh besar terhadap kinerja birokrasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.